Shalom, halo adik-adik Battle Kids dan Proskonel Kids. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang kita akan beribadah. Semua adik-adik di rumah sudah siap? Jangan ada yang bermain handphone atau permainannya di rumah disimpan. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Semuanya tutup matanya, kunci tangannya. Kita mau berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat hari yang luar biasa ini. Kami sehat, kami kuat, bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kasih-Mu, karena cinta-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Adik-adik yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Semuanya di rumah adik-adik bangkit berdiri. Kita mau bersukacita memuji Tuhan. Semuanya tepuk tangan ya adik-adik di rumah. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, ayo ke kiri dulu adik-adik. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti
Tuhan. Semuanya adik-adik siapkan hatinya. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Adik-adik kita angkat pujian ini sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi adik-adik kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah, kunci tangannya, tutup matanya. Ayo coba belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, saya sehat, saya kuat, keluarga saya sehat, semuanya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua hal yang sudah Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang sudah Tuhan kasih. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa sehat, kami bersuka cita, itu semua karena Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan hari-hari ini kami merasakan bosan atau sumpah karena di rumah terus, tapi kami mengucap syukur Tuhan selalu memberikan kami sukacita yang melimpah dalam hati kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah cerita firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Halo, yang sedang nonton Kak Christine dan yang sedang dengar Kak Christine di Proskunil. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, Kak Christine, sebelum Kak Christine cerita firman Tuhan, Kak Christine mau tanya, Kak Christine mau tanya sama adik-adik di manapun adik-adik berada sekarang.
Adik-adik pernah tidak marah? Pernah tidak rasa marah sama seseorang atau marah sama diri sendiri atau marah sama sesuatu? Pernah tidak? Coba ingat-ingat dulu. Pernah tidak? Pernah ya. Karena kenapa adik-adik marah? Ingat-ingat coba. Karena Kak Christine bisa tebak dari sini. Iya. Oke. Mungkin kalau adik-adik marah kalau sedang asik main game atau sedang asik nonton YouTube kan. Terus adiknya atau kakaknya ganggu. Atau mama papa minta tolong. Aduh, itu kayak kasihan, kenapa diganggu saya? Jangan lupa ganggu. Mama dan papa ini bisa lihat orang senang saja. Pasti marah ya. Atau mungkin tidak ditepati janji. Misalnya mama papa janji, mau pergi ke sini, mau makan ke sini, mau pergi ke mall atau belikan hadiah. Terus mungkin tiba-tiba mama dengan papa lupa atau sibuk kan, jadi belum sempat, itu marah pasti ya. Kak Christine juga pernah begitu, kayak mama dan papa ini so janji sama saya, kok tidak ditepati. Bagaimana Kak? Itu Kak Christine juga dulu emosi sekali, marah sekali kalau janji orang yang berjanji itu terus ingkar janji. Aduh, itu bisa bikin marah. Nah, Kak Christine mau tanya lagi adik-adik, adik-adik pernah rasa sedih tidak? Galau tidak? Pernah tidak? Coba ingat-ingat dulu. Kalau pernah, karena kenapa sampai adik-adik sedih? Kak Christine, saya sedih kalau saya ini ditinggal, saya ini dimusuh oleh orang-orang. Atau mungkin saya ini kena marah sama mama dengan papa. Mungkin karena kesalahannya adik-adik atau bukan karena adik-adik yang salah. Tapi adik-adik yang disalahkan. Wah, itu sedih pasti ya. Terus kena marah. Itu kayak bukan saya yang salah sebenarnya. Wah, sedih, galau. Tidak ada yang mengerti saya. Saya mau curhat sama siapa ini? Wah, itu kan adik-adik. Nah, marah sudah, sedih sudah. Adik-adik pernah rasa senang tidak? Coba. Senang sekali, pernah tidak? Wah, karena kenapa? Pernah ya? Karena kenapa? Contohnya misalnya Kak Christine, kalau Kak Christine senang itu ketika dikasih kejutan, dikasih hadiah, tiba-tiba kan apa yang Kak Christine mau, tiba-tiba ada handphone baru, dikasih barang yang baru, begitu kan yang Kak Christine suka gitu kan. Atau mungkin kita menang waktu main game, wah itu juga pasti senang juga itu, saya menang ya, kan. Nah, Kak Christine mau kasih tahu sama adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seseorang di Alkitab yang walaupun dia ini dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sedih, tapi dia itu tetap senang, dia itu tetap bersuka cita. Wah, contohnya Kak Christine gini ya adik-adik, namanya orang ini adalah Rasul Paulus. Siapa? Rasul Paulus. Nah, kita panggilnya saja Om Paulus ya adik-adik. Nah, Om Paulus di Alkitab ini ya, dia itu punya banyak musuh, bukan karena dia itu orang jahat ya. Dulu sebelum dia bertobat, sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, dia orang yang jahat, dia benci sekali sama orang-orang Kristen ya. Dia mau kasih masuk orang-orang Kristen itu dalam penjara. Nah, tapi waktu dia ketemu sama Tuhan Yesus, namanya dari Saulus dirubah jadi Paulus, kemudian dia bertobat ya.
Dia jadi pemberita Injil, ya makanya dinamakan Rasul Paulus. Dia memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Orang-orang yang benci sama orang Kristen itu memusuhi Om Paulus ini. Sampai adik-adik, musuh-musuhnya Om Paulus ini ya membuat Om Paulus ini berapa kali masuk penjara. Dan di dalam penjara itu bukan penjara yang kayak sekarang yang lumayan bagus, tapi dulu itu di bawah tanah. Orang itu dirantai pakai rantai besi, kemudian tidak ada ruangannya, hampa udara, pokoknya sangat-sangat menyiksa tahanannya. Om Paulus itu berapa kali dikasih masuk di dalam penjara. Bahkan akhir hidupnya dia itu meninggal karena kepalanya dipenggal oleh Kaisar Nero. Wah, tetapi adik-adik, di dalam penderitaannya, di dalam kesendiriannya, dia di dalam penjara, dia seorang diri, tetapi dia memberikan pesan untuk kita semuanya untuk tetap bersukacita. Wow, yuk kita baca sama-sama tulisannya Om Paulus ya di 1 Tesalonika. Kak Christine di mana itu? Di Perjanjian Baru 1 Tesalonika 5 ayat 16. Oke, yang sudah dapat katakan yes. Tuh 2, 3, yes. Oke, di ayatnya sangat pendek ya. 2 kata. 1, 2, 3, bersukacitalah senantiasa. Wah, ini Om Paulus yang tulis ya, untuk orang-orang yang ada di Tesalonika dan untuk kita semuanya. Katakan, walaupun kita dalam keadaan yang sedih, susah, sakit, bahkan bisa buat kita marah, tapi kita harus tetap bersukacita. Nah, kenapa sih Kak Christine kita harus tetap bersukacita? Karena itu perintah Tuhan Yesus. Amin. Siapa di sini anak-anaknya Tuhan Yesus? Ayo angkat tangan. Kalau jadi anak-anaknya Tuhan Yesus harus apa? Dengar-dengaran sama perintahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang bersukacitalah, maka adik-adik pun bersukacitalah. Oke Kak Christine, bagaimana sih tipsnya supaya saya ini walaupun dalam keadaan sakit, sedih, tapi saya itu tetap bersukacita begitu ya. Kuncinya, tipsnya salah satunya yaitu adalah bersyukur. Mau adik-adik tidak dibelikan sesuatu yang adik-adik mau adik-adik sendiri, mau adik-adik sakit, tapi tetap bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik sama kita. Kita ada sekarang ya. Walaupun kita belum sekolah seperti biasa, sekolah normal. Tapi bersyukur kita bisa sekolah online, kita bisa belajar. Walaupun kita belum sekolah minggunya, belum di gereja. Tapi bersyukur kita bisa sekolah minggu, nonton di YouTube atau dengar di radio. Kita punya keluarga juga yang mengasihi kita, yang sayang sama kita. Itu alasan kita harus tetap bersyukur untuk buat kita selalu bersukacita. Amin. Adik-adik semuanya, siapa saat ini yang mau belajar untuk bersukacita? Oke, Kak Christine dan adik-adik ya, kita tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu menolong kita untuk tetap bersukacita. Nah, adik-adik semuanya yang di rumah, lipat tanganmu, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami mau janji sama Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu bersukacita. Walaupun keadaan kami saat ini mungkin lagi sakit, lagi sedih, lagi marah, kecewa. Tapi Tuhan mampukan kami untuk tetap bersukacita dan bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu, terima kasih buat kesehatan-Mu, terima kasih buat keluarga, buat papa mama, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan sudah cukupkan semua yang
kami butuhkan makan, minum, pakai kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami janji jadi anak-anak yang manis, anak-anak yang selalu bersyukur. Tuhan Yesus tolong kami sepanjang minggu ini. Kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.